Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hari libur panjang, kita dikejutkan oleh insiden penembakan terhadap 5 warga negara Indonesia oleh aparat Malaysia. 1 orang WNI meninggal dunia dan 4 lainnya dalam keadaan luka tembak. Insiden terjadi pada hari Jumat 24 Januari 2025 lalu di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Pelaku penembakan adalah Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM. Aparat Malaysia berkilah penembakan itu dilakukan untuk membela diri. Namun Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kemen P2MI selain menyesalkan kejadian ini juga mengecam tindakan aparat Malaysia yang dinilai menggunakan kekuatan yang berlebihan. Sikap kami, Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap 5 orang pekerja migran yang telah menyebabkan 1 korban meninggal dunia dan 4 lainnya luka. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Kuala Lumpur telah mengirim nota diplomatik dan melakukan upaya diplomasi dengan otoritas negeri tangga terdekat itu. Insiden penembakan yang melenyapkan nyawa salah seorang WNI itu terjadi hanya berselang 3 hari sebelum Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan menemui Yang di-Pertuan Agung Malaysia Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Anwar Ibrahim. Presiden Prabowo tiba di Malaysia Senin 27 Januari 2025 sepulangnya dari India. Insiden pencabutan nyawa WNI oleh aparat Malaysia kali ini bukanlah yang pertama dan kemungkinan bukanlah yang terakhir. 3 tahun lalu muncul laporan belasan WNI meninggal dunia di tahanan imigrasi Malaysia selama tahun 2021 hingga 2022 secara akumulatif. Selain diduga disiksa selama dalam tahanan detensi keimigrasian Malaysia, banyak WNI yang menjalani tahanan secara tidak layak. Selain itu, Migran Care mencatat pada 19 Juni 2012 3 WNI juga tewas akibat peluru polis di Raja Malaysia karena dituduh mencuri. 2 tahun kemudian, tepatnya 11 Januari 2014, 3 lagi WNI juga meninggal dunia karena dituduh sebagai perampok. Tindakan keras otoritas Malaysia terhadap WNI ibarat menjadi pemantik sentimen negatif antar bangsa serumpun ini. Sejarah mencatat politik ganyang Malaysia telah berkobar di era Presiden Soekarno di tahun 1960-an. Di era Presiden Soeharto, hubungan kedua negara dan kedua bangsa ini terus membaik hingga terbentuknya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Tetapi di era Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, hubungan dua negara kembali sedikit memanas akibat kalahnya Indonesia dalam sengketa 2 pulau di Semenanjung Kalimantan dekat Malaysia Timur, yaitu Pulau Sibadan dan Ligitan oleh Mahkamah Internasional diserahkan kepada Malaysia. Karena Malaysia dianggap lebih berhak atas pulau itu setelah Malaysia lebih banyak mengokupasinya. Tahun 2005, di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Malaysia melakukan semacam provokasi di perairan Ambalat yang terletak di Laut Sulawesi dekat Kalimantan Timur. Di perairan Karang Unarang Ambalat, Kalimantan Timur, kapal perang Malaysia KD Rencong bersenggolan dengan KRI Todung Naga. Insiden itu memacu tensi tinggi hubungan kedua negara. Sengketa atas Pulau Ambalat terjadi sejak tahun 1969 ketika Malaysia secara sepihak memasukkan wilayah Indonesia itu ke dalam petanya. Pemicu ketegangan antara Indonesia dan Malaysia lainnya adalah permainan di lapangan hijau alias sepak bola. Sebagai negara di satu kawasan yang sama, pertandingan sepak bola antar kedua negara bisa dipastikan memicu sentimen negatif. Tidak sebagaimana apabila Indonesia bertanding dengan negara tetangga lainnya semisal Singapura, Filipina, atau Thailand sekalipun. Di Malaysia, diksi Indon yang berkonotasi negatif menjadi olok-olok warga lokal terhadap warga pendatang dari Indonesia. Sebaliknya di Indonesia, muncul diksi peyoratif Malingsia yang dilekatkan pada kasus sengketa Ambalat dan Sibadan Ligitan.
Terlepas dari berbagai insiden yang dianggap lebih sering merugikan pihak Indonesia sebagai bangsa serumpun dan saudara sekandung dalam organisasi ASEAN, tidak sepatutnya kedua bangsa terus memelihara sentimen negatif itu. Malaysia sejak lama mengambil manfaat dengan banyaknya proyek dan rumah tangga domestiknya karena keberadaan TKI di sana yang merupakan jumlah terbesarnya dibanding tenaga kerja asing lainnya. Indonesia juga rakyatnya banyak mendapat manfaat, terutama aliran ringgit yang dikirim dari Malaysia hasil jerih payah para pekerja migran. Artinya, kedua bangsa saling diuntungkan oleh relasi ekonomi dan sosialnya masing-masing. Selain direkatnya oleh spirit dan solidaritas ASEAN semata, Indonesia dan Malaysia diikat oleh keserumpunan sebagai suatu bangsa. Di negeri jiran itu, tidak sedikit kakek moyangnya justru ada di Indonesia, di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lain di Indonesia. Karena itu, insiden penembakan 5 WNI yang terjadi di Selangor 24 Januari 2025 lalu jangan dijadikan minyak yang dipercikkan ke dalam api. Kedua pihak harus introspeksi diri, selesaikan kasus itu secara hukum dalam koridor hubungan diplomatik yang saling menghargai dan menjunjung tinggi martabat masing-masing bangsa. Islam sendiri mengajarkan menjalin relasi yang baik dengan tetangga, termasuk tetangga negara sekalipun, adalah sebuah kewajiban. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.